Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Zailani SPMM serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang marketing, sales, dan public relation. Marketing adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen agar dikenal, diminati, dan akhirnya dibeli. Kegiatan marketing tidak hanya menjual, tetapi juga meliputi riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen, menentukan target pasar, membuat strategi promosi, dan membangun citra merek atau branding. Bayangkan kita membuka sebuah warung makan. Sebelum memulai berjualan, tentu kita tidak langsung menjual makanan begitu saja. Kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi sekitar, seperti makanan apa yang disukai masyarakat dan berapa harga yang sesuai. Hal ini dalam marketing disebut sebagai riset pasar. Selanjutnya, kita menentukan siapa yang akan menjadi target pembeli kita, apakah mahasiswa, pekerja, atau keluarga. Misalnya, jika target kita adalah mahasiswa, maka kita menyediakan makanan yang murah dan cepat saji. Ini disebut sebagai target pasar. Setelah itu, kita perlu membuat strategi agar orang tertarik datang ke warung kita. Misalnya dengan memberikan diskon, promosi di media sosial, atau memasang spanduk. Dalam marketing, hal ini disebut sebagai strategi promosi. Tidak hanya itu, kita juga harus membangun ciri khas atau identitas dari warung kita. Misalnya dikenal sebagai warung yang murah, enak, atau tempatnya estetik. Ini disebut sebagai branding. Jadi, simplifikasi bahwa marketing bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi mencakup seluruh proses mulai dari memahami pasar, menentukan target, melakukan promosi, hingga membangun citra agar pelanggan tetap setia. Selanjutnya ada jenis-jenis marketing. Yang pertama ada digital marketing, yang kedua konten marketing, yang ketiga tradisional marketing, dan yang keempat influencer marketing. Yang pertama ada pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital adalah cara mempromosikan produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan internet. Contohnya seperti promosi melalui Instagram, TikTok, website, atau iklan di Google. Melalui digital marketing, perusahaan bisa berinteraksi langsung dengan konsumen, mengetahui kebutuhan mereka, dan menargetkan iklan sesuai dengan minat konsumen. Jadi, digital marketing membuat promosi jadi lebih cepat, luas, dan tepat sasaran. Yang kedua, ada pemasaran tradisional atau traditional marketing. Pemasaran tradisional adalah pemasaran yang dilakukan dengan media konvensional seperti televisi, radio, koran, brosur, dan baliho. Cara ini biasanya digunakan untuk menjangkau banyak orang sekaligus, terutama masyarakat yang tidak terlalu aktif di internet. Jadi, meskipun sudah ada digital, pemasaran tradisional tetap penting untuk membangun kesadaran merek secara luas. Yang ketiga, ada pemasaran konten atau konten marketing. Pemasaran konten adalah strategi pemasaran dengan cara membuat dan membagikan konten yang menarik, bermanfaat, dan relevan. Contohnya seperti video tutorial, tips, artikel, atau konten edukasi di media sosial. Tujuannya bukan langsung menjual, tetapi juga menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan membuat konsumen tertarik secara alami. Jadi, konten marketing fokus pada memberi nilai terlebih dahulu, baru menjual. Yang keempat, ada pemasaran influencer atau influencer marketing. Pemasaran influencer adalah strategi promosi dengan bekerja sama dengan orang yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh, seperti selebgram, youtuber, atau tiktoker. Influencer biasanya sudah memiliki kepercayaan dari pengikutnya, sehingga saat mereka merekomendasikan produk, orang lain lebih mudah percaya dan tertarik. Jadi, influencer marketing memanfaatkan kepercayaan dan popularitas seseorang untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada tujuan marketing. Tujuan utama marketing adalah untuk meningkatkan penjualan dan meluas pasar. Selain itu, marketing juga memiliki beberapa tujuan lain, yaitu menarik minat dan perhatian konsumen, menghadapi persaingan bisnis, membangun citra merek atau brand awareness, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Yang pertama adalah menarik minat dan perhatian konsumen. Dengan strategi marketing yang tepat, perusahaan dapat membuat konsumen tertarik untuk mengenal dan mencoba produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah membangun citra merek dan brand awareness. Artinya, perusahaan ingin agar produknya dikenal luas dan mudah diingat oleh masyarakat. Selanjutnya, menghadapi persaingan bisnis. Dalam dunia usaha yang kompetitif, marketing membantu perusahaan agar tetap unggul dan mampu bersaing dengan kompetitif. Kemudian, meningkatkan loyalitas pelanggan. Marketing tidak hanya mencari pelanggan baru, tetapi juga menjaga agar pelanggan lama tetap setia menggunakan produk. Dan yang terakhir adalah memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Melalui marketing, produk yang sebelumnya tidak dikenal menjadi diketahui dan digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya, sales. Sales adalah kegiatan menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen.
dengan tujuan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sales berperan penting dalam proses akhir dari kegiatan bisnis, yaitu terjadinya transaksi. Dalam praktiknya, sales tidak hanya menjual, tetapi juga memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sales modern lebih menekankan pada pendekatan konsultatif, yaitu membantu pelanggan memilih produk yang paling sesuai. Yang selanjutnya, peran sales. Yang pertama, menawarkan produk kepada pelanggan. Yang kedua, menjelaskan keunggulan dan manfaat produk. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat, melakukan negosiasi harga. Dan yang kelima, menutup penjualan atau closing. Sales juga berperan dalam menjaga kepuasan pelanggan agar dapat melakukan pembelian ulang di masa depan. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki sales. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menjelaskan produk dengan jelas. Yang kedua, pengetahuan produk yang mendalam untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, kemampuan analisis untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang keempat, sikap percaya diri dan positif dalam menghadapi pelanggan. Dan yang kelima, kemampuan negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Yang selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki sales. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menjelaskan produk dengan jelas. Yang kedua, pengetahuan produk yang mendalam untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, kemampuan analisis untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang keempat, sikap percaya diri dan positif dalam menghadapi pelanggan. Dan yang kelima, kemampuan negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Selanjutnya ada public relation. Public relation adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membangun dan menjaga citra positif di mata masyarakat. Public relation berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan publik, termasuk pelanggan, media, dan investor. Dalam era digital, public relation juga mencakup pengelolaan media sosial dan reputasi online perusahaan. Tujuan public relation, yang pertama ada membangun citra positif perusahaan, yang kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang ketiga menciptakan pemahaman publik terhadap perusahaan, yang keempat mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang kelima menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan public relation, yang pertama ada publikasi dan penyebaran informasi perusahaan, yang kedua menjalin hubungan dengan media, yang ketiga mengadakan event atau acara perusahaan, yang keempat sponsorship kegiatan, dan yang kelima hubungan dengan masyarakat dan pemerintahan, yang keenam penanganan krisis perusahaan. Hubungan marketing, sales, dan public relation, jika ketiganya berjalan dengan baik dan saling mendukung, maka perusahaan dapat mencapai kesuksesan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Marketing, sales, dan public relation memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, marketing menarik perhatian konsumen. Yang kedua, sales melakukan penjualan. Yang ketiga, public relation menjaga citra perusahaan. Selanjutnya, ada perbedaan marketing, sales, dan public relation. Yang pertama, ada marketing, berfokus pada strategi untuk menarik perhatian konsumen melalui riset pasar, promosi, dan branding. Yang kedua, sales, berfokus pada aktivitas penjualan secara langsung untuk menghasilkan transaksi dan keuntungan. Yang ketiga, public relation, berfokus pada membangun citra positif perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan media. Dapat disimpulkan bahwa marketing, sales, dan public relation merupakan tiga elemen penting dalam bisnis yang saling berkaitan. Marketing berperan menarik perhatian konsumen, sales melakukan penjualan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan public relation menjaga citra dan hubungan baik dengan publik. Ketiganya harus bekerja sama secara efektif agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.